Berikut merupakan video hasil penelitian dengan skema penelitian dosen muda penelitian dasar dengan judul Simulasi Model Resiko Pekerjaan Perbaikan Tanah Metode Konsolidasi Berbasis Value Engineering. Bidang Ilmu Teknik Sipil tahun anggaran 2023-2024. Dengan tim pengusul terdiri dari ketua atas nama Mirnayani, kemudian anggota 1 atas nama Desiana Widayanti, kemudian anggota 2 atas nama Irin Indah Susanti. Adapun latar belakang masalah yang diambil adalah proyek infrastruktur yaitu Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung ini menghadapi tantangan perbaikan tanah lunak, di mana tanah lunak ini memiliki daya dukung rendah. Adapun yang terlampir adalah trase jalan tol dan ruas tol Kayu Agung Palembang Betung atau yang disingkat KAPB. State of the art dari penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu metode konsolidasi, biaya, dan resiko. Metode konsolidasi digunakan sebagai metode untuk memperbaiki perbaikan tanah. Adapun metode konsolidasi ini terdiri dari 3 alternatif, yaitu alternatif pertama, preloading tanpa drainase vertikal, alternatif kedua adalah preloading dengan drainase vertikal, dan ketiga adalah metode vakum yang merupakan metode awal daripada proyek tol. Kemudian biaya akan dianalisa menggunakan value engineering untuk mendapatkan biaya terendah tanpa mengurangi daripada fungsi metode tersebut. Kemudian resiko dianalisa menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memperoleh model resiko dari ketiga alternatif tersebut. Diharapkan metode yang diambil untuk perbaikan tanah ini mempunyai biaya yang efektif dan resiko yang rendah. Rumus masalah yang diambil ada 3, yaitu yang pertama, metode perbaikan tanah apa yang mempunyai nilai value engineering paling efisien. Yang kedua, apa saja potensi resiko yang dihasilkan dari metode perbaikan tanah. Yang ketiga, bagaimana hasil simulasi model resiko pelaksanaan metode perbaikan tanah menggunakan Monte Carlo. Diagram alir penelitian adalah sebagai berikut. Dimulai dari latar belakang masalah, kemudian untuk menjawab Q1 atau rumusan masalah 1, dianalisa menggunakan value engineering. Kemudian untuk menjawab Q2 itu dianalisa menggunakan studi literatur dan wawancara pakar untuk mendapatkan variabel resiko, yang kemudian dari variabel resiko ini dianalisa menggunakan simulasi Monte Carlo untuk mendapatkan jawaban daripada rumusan masalah yang ketiga. Adapun tahap penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah sebagai berikut. Input berupa data cost daripada proyek pembangunan jalan tol. Dari data cost tersebut di breakdown, kemudian dianalisa menggunakan value engineering. Tahap value engineering terdiri daripada tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisis, tahap pengembangan, dan tahap rekomendasi. Output daripada value engineering yaitu kita mengetahui daripada 3 alternatif ini selisih penghematan itu ada di alternatif mana. Jadi untuk hasilnya itu alternatif 1, metode preloading tanpa drainase vertikal memiliki selisih penghematan sebesar 17,8% terhadap biaya item rencana atau metode vakum. Sedangkan alternatif 2 atau metode preloading dengan drainase vertikal memiliki selisih penghematan sebesar 16,69% terhadap biaya item rencana, sehingga alternatif 1 ini memiliki penghematan yang terbesar.
Adapun tahap penelitian untuk menjawab rumusan masalah kedua adalah sebagai berikut. Dari studi literatur, pengamatan di lapangan, dan wawancara kepada expert, didapat potensi resiko. Adapun faktor daripada potensi resiko ada 6, yaitu resiko teknik, resiko lingkungan, resiko operasional, resiko ekonomi, resiko keselamatan, dan resiko proses dan metode. Daripada faktor tersebut kemudian di-breakdown variabel-variabel yang mempengaruhi daripada resiko tersebut. Tahapan penelitian untuk menjawab rumusan ketiga adalah kelanjutan daripada tahap penelitian kedua. Output daripada tahapan penelitian kedua menjadi input daripada tahapan penelitian ketiga. Adapun potensi risiko yang didapat tersebut kemudian kita sebar kuesioner ke pakar dengan jumlah pakar adalah 8 orang, kriterianya bekerja lebih daripada 10 tahun di bidang konstruksi. Kemudian hasil daripada kuesioner kita kelompokkan resiko setiap variabelnya dan kemudian kita integrasi dengan menggunakan Histobal. Adapun prosesnya adalah yang pertama proses define assumption, kemudian di sini adalah proses define forecast, dan kemudian terakhir adalah proses iterasi dengan Monte Carlo. Outputnya adalah model resiko dan grafik sensitivitas. Kesimpulannya, ketiga alternatif ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Alternatif 1 direkomendasikan jika proyek memiliki toleransi resiko yang lebih tinggi dan anggaran terbatas karena hasil analisa biaya paling rendah di antara ketiga alternatif dan resiko paling tinggi daripada ketiga alternatif. Untuk alternatif kedua direkomendasikan sebagai solusi seimbang. Di sini biaya dan resiko adalah yang paling tengah di antara ketiga alternatif. Untuk alternatif vakum, ini direkomendasikan jika stabilitas tanah optimal dan resikonya dalam jangka panjang menjadi prioritas. Karena di sini biayanya cukup mahal atau paling mahal di antara ketiga alternatif, sedangkan resikonya paling rendah. Kemudian mata kuliah terkait daripada penelitian ini adalah metode perbaikan tanah dan manajemen konstruksi. Di sini terlihat beberapa alternatif untuk perbaikan tanah, kemudian di manajemen konstruksi terkait biaya dan risiko. Demikian pemaparan daripada penelitian yang dilakukan. Terima kasih.